Nah, ini kita harus hati-hati karena jangan sampai jadi ke gambling. Akhirnya generasi ini menjadi gambler. Nah, dan pasti persentasenya itu maksudnya saya tidak pernah dengar ada seorang penjudi itu yang kaya raya gitu. Yang ada adalah penjudi itu pasti bangkrut. Dan ini harus dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Senin Putri Intan kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Talk. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang fenomena game online bagi anak muda serta peluang dan tantangan bagi mereka terhadap perekonomian Indonesia dengan tema Dollar and Downloads, memahami ekonomi di balik hobi digital anak muda. Untuk itu di studio saat ini telah hadir bersama dengan kita Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SEMA CWM, selaku akademisi dan juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Berikut Unhas Talk selengkapnya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya untuk hadir dalam talk show kita hari ini di Unhas TV. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih Bapak, boleh tolong digambarkan kepada pemirsa Unhas TV nih, bagaimana sih sebenarnya fenomena game online di tengah masyarakat kita saat ini? Oke, jadi kalau kita mau berbicara tentang game online, itu kan sebenarnya memang kondisi sekarang ini di mana pengguna dari smart handphone ini kan semakin banyak. Kemudian memang kalau kita lihat untuk adik-adik yang kita sebut sebagai generasi Z ya, yang kira-kira lahir sekitar tahun 95 gitu ya. Fenomena itu muncul dari mereka ya. Karena kita bisa katakan dunia ini sudah di tangan smartphone gitu ya. Berada di genggaman. Iya, itu dia. Nah, sampai-sampai kita malah tidak berani untuk ketinggalan itu atau meninggalkan rumah tanpa handphone gitu. Lebih bagus dompet yang tertinggal daripada handphone itu. Fenomena yang seperti itulah yang akhirnya memang memunculkan transformasi digital sampai kepada ekonomi, sampai kepada hobi ya, yang semua tergantung pada handphone ini. Nah, kemudian memang untuk usia-usia yang saya sebut tadi Gen Z itu kan tertarik dengan game gitu ya. Saya juga dulu suka main game, tapi karena belum ada ini ya kita main game-game yang konvensional gitu. Benar. Nah, tetapi tentu saja baik game maupun yang bukan game itu pasti ada plus minusnya. Ya, pasti ada keuntungannya, ada kerugiannya. Dan semua itu kita harap menjadi pilihan bagi generasi milenial ini, katakanlah itu, untuk di samping menyalurkan hobi, karena kita tidak boleh melarang orang untuk bermain game kan. Di situ orang bisa berekspresi dan segala macam. Nah, tentu kita berharap jauh lebih memanfaatkan smartphone ini ke hal-hal yang terkait dengan pengetahuan misalnya gitu ya. Kemudian membuat jaringan yang semakin luas dibanding hanya sekedar game, sehingga katakanlah untuk berinteraksi dengan game ya mungkin 10-20% dari sekian jam yang kita habiskan dalam sehari. Kira-kira begitu. Iya, baik Bapak. Nah, berhubung sekarang kita membahas soal game nih, di fenomena di anak muda tidak hanya di kalangan milenial, tetapi juga Gen Z, Gen Y gitu ya Pak, Alpha. Jadi mereka memang menggemari game ini bukan hanya sebatas hiburan seperti itu. Lantas mereka tidak segan-segan nih Bapak untuk mengeluarkan uang mereka untuk menghabiskan dan menikmati game online. Nah, bagaimana Bapak melihat tren tersebut nih? Nah, ini kita harus hati-hati karena jangan sampai jadi ke gambling. Akhirnya generasi ini menjadi gambler ya. Itu yang harus kita hati-hati. Kalau dia menikmati permainan ini dan dengan ada katakanlah mendapatkan keuntungan, itu silakan saja. Tetapi
yang namanya sudah masuk dia menjadi gambler untuk masuk dalam tanda petik judi, itu yang tentu kita tidak harap. Karena judi itu kan termasuk sesuatu ya dan saya kira dalam agama apapun itu tentu tidak boleh di satu sisi itu. Di sisi kedua adalah jangan sampai generasi ini terlena habis waktu bermain game yang dalam tanda petik yang saya maksud tadi adalah game yang konotasi judi. Akhirnya kan dia semacam addicted gitu. Dia semacam kita diracuni untuk terus bermain gitu. Dan akhirnya bukan keuntungan yang kita dapat gitu ya, karena kita sudah terasuki ingin bermain, kemudian modalnya habis, ini yang lebih berbahaya. Tetapi kalau game itu yang memang saya lihat kan ada juga yang dipertandingkan. Iya, benar. Dipertandingkan kemudian dapat hadiah, malah ada beberapa yang sudah sampai kepada taraf Olimpiade kalau tidak salah ya. Ya, nah, itu yang baru-baru di Unhas nih Pak. Ya, Unhas juga mengadakan seperti itu. Ya, itu tentu bermanfaat ya. Tapi kalau sudah sampai ke judi dalam tanda petik dan sebagainya, tentu itu yang kita tidak harap. Karena itu malah bisa merusakkan ekonomi kita gitu. Kemudian akhirnya generasi ini itu yang saya bilang tadi, dia teradiktif dengan seperti Satya yang akhirnya senang bermain, habis waktu di situ. Nah, ini yang perlu kita melakukan literasi barangkali ya. Literasi di bidang finansial untuk generasi Z ini, karena kita maklum generasi ini kan memang berbeda. Sebenarnya dengan saya beda-beda tipis gitu. Saya kan juga tidak jauh dengan generasi Z gitu. Nah, ini yang harus kita pahami, sehingga memang harus selalu kita berikan literasi khususnya untuk game online ini. Game kita harap sebatas pada hobi. Karena hobi itu kan kita tidak bisa larang orang, karena memang hobi. Nah, tetapi di atas hobi itu yang harus kita cegah. Jangan sampai dia menjadi gambling, gitu ya. Dan generasi ini menjadi gambler, menjadi penjudi. Nah, itu yang kita tidak harap. Jadi memang benar ya Bapak bahwa bukan narkotika doang nih yang menjadi memberikan candu, orang menjadi candu, addicted. Tapi game juga bisa memberikan kayak semacam punya set adiktif tersendiri untuk membuat penggunanya menjadi candu dan keterusan untuk menginginkan hal tersebut. Nah, lantas terkait tadi ngomong-ngomong soal edukasi dan literasi keuangan nih Bapak terhadap game online. Bagaimana, apa sih yang seharusnya pemirsa Unhas TV dan para pengguna game online ini harus pelajari? Apa hal-hal pentingnya Bapak? Iya, memang ini hal yang mengejutkan kalau kita perhatikan data terakhir dari OJK, terutama yang berkaitan dengan peer to peer lending gitu ya. Malah yang mengambil kredit secara online itu yang gampang kan, itu malah yang macet, yang menunggak itu berada pada generasi Z ini. Yang persennya bisa sampai 70% gitu. Nah, ini kan menandakan bahwa semangat gitu ya generasi Z ini untuk mencoba masuk di finansial teknologi itu memang besar. Cuman itu yang saya bilang tadi, kemanfaatan dari pengambilan kredit ini. Nah, ini yang kita tidak harapkan, malah untuk bermain itu game online ngambil kredit gitu kan. Padahal itu kan tidak produktif. Ya, namanya juga orang main judi, bisa kalah bisa menang gitu. Ya. Nah, dan pasti persentasenya itu maksudnya saya tidak pernah dengar ada seorang penjudi itu yang kaya raya gitu. Yang ada adalah penjudi itu pasti bangkrut. Dan ini harus dipahami. Jadi yang saya maksud literasi keuangan adalah memang harus kita sering mengedukasi generasi Z ini, terutama ketika dia mau masuk di finansial gitu. Apalagi kalau kredit gitu. Jangan karena gampang, mudah, itu kan memang dalam genggaman handphone saja itu kan bisa kita bertransaksi kredit gitu ya. Padahal itu kredit, namanya juga kredit ya tetap harus dibayar kembali gitu. Bener. Nah, jadi ketika kredit ini tidak dimanfaatkan untuk sektor-sektor usaha,
ya, yang akhirnya bisa membayar Iya. kredit itu sendiri, itu menjadi berbahaya. Jadi memang banyak hal yang harus kita sering melakukan edukasi buat adik-adik milenial ini untuk lebih cerdas, Iya. lebih smart lagi di dalam memanfaatkan digital teknologi ini. Oke. Itu dia yang saya maksud ya. Iya benar, sepakat nih Bapak. Bahwasannya Betul. memang meskipun teknologi peluangnya sangat besar, Betul. bisa berkonotasi negatif pun juga positif, tergantung Betul. bagaimana cara kita memanfaatkan ya Bapak. Betul. Nah, iya, baik. Jadi Bapak, bagaimana sebenarnya pergeseran cara pemanfaatan uang anak muda generasi Gen Z ini dibanding generasi-generasi Bapak nih misalkan? Seperti Iya. apa sebenarnya pergeserannya? Sebenarnya saya susah menjelaskannya karena saya tidak jauh beda juga dengan Oke, generasi baik. saya kita. Iya, baik Bapak. Jadi memang sangat berbeda gitu ya. Iya. Untuk generasi sekarang ini gitu ya. Mereka lebih santai gitu ya, lebih enjoy hidupnya, lebih pendek pikirannya gitu ya. Mohon maaf, saya bisa katakan malas gitu ya, dengan kenyamanan yang ada gitu kan. Terlalu dimanja ya, Pak? Interaksi kan sudah handphone ya, itu menjadi manja. Ini yang tentu kita tidak harap gitu ya. Karena itu dia bosan gitu ya. Kan cepat bosan ini untuk generasi sekarang itu. Sampai ada beberapa teman saya juga mengeluh karena itu dia kerja gitu ya, belum 1 tahun 2 tahun pindah lagi ya. Orang Makassar bilang ya Pak Bosangang gitu ya. Nah ini kan harus sehingga itu menunjukkan bahwa daya juang memang rendah gitu ya. Daya juang rendah karena dia pikir segala sesuatu informasi itu dia bisa dapatkan dari handphone ini, apa saja dengan bantuan Google kan ya sama, di kelas juga kan begitu. Kalau kita kasih ujian kemudian definisi wacilakan, sebentar ini anak-anak udah bisa dapat, malah kadang-kadang mereka lebih tahu karena lebih duluan membaca. Nah itu yang harus kita beri kesadaran buat adik-adik ini bahwa generasi memang berbeda generasi sekarang. Tapi kan tujuan hidup sama, ya. Apapun generasimu kan tujuannya mau sejahtera. Nah, sejahtera ini harus dengan melakukan planning finansial, ya. Ya, tidak ada orang yang tiba-tiba bisa kaya raya. Mungkin ada sekarang ini, tapi kan tidak banyak, gitu ya. Menjadi konten kreator apa segala macam, tapi kan itu tidak banyak. Itu bisa juga kita sebut sebagai kecelakaan. Dari sekian banyak, ada orang bisa kaya raya dengan menjadi YouTuber segala macam, tapi kan tidak banyak. Nah, jadi jangan ikut-ikut gitu. Paling bagus seperti ini. Anda evaluasi diri gitu ya. Apa yang saya punya? Apa yang saya mampu? Nah, sehingga dari adik-adik ini melakukan evaluasi diri, sehingga kemampuan itu yang akhirnya diasah dengan ditambah dengan digital teknologi itu bisa lebih sukses gitu ya. Hobi itu karena memang selalu saya katakan bermula dari hobi. Karena kalau kita punya hobi sama dengan belajar gitu kan. Hobi itu kan kita diracuni juga kan karena hobi ya. Mau habis berapapun duit, waktu pasti akan kita siapkan untuk hobi. Nah, jadi kalau kita bermula dari hobi, kemudian hobi ini yang kita kaitkan dengan digital teknologi, apalagi kan sudah terbukti ketika COVID itu kan banyak yang bermunculan dari situ. Karena orang tidak bisa keluar rumah, orang tidak bisa berinteraksi, akhirnya dengan digital. Itulah lebih banyak larinya ke digital ekonomi, dan itu sudah dibuktikan ketika COVID itu jalan. Kan kuliah jalan segala macam, pembimbingan skripsi apa jalan gitu ya. Nah, itu yang mestinya mulai dipikirkan untuk pemanfaatan ekonomi, untuk pemanfaatan kesejahteraan, akhirnya menambah pendapatan. Dan memang saya lihat sekarang memang mahasiswa di fakultas manapun harus dibekali dengan kemampuan IT yang maksimal. Kalau Anda berkompetensi, Ade Husna kan dari fakultas hukum kan? Nah, Anda mempunyai kompetensi di bidang hukum, Anda tambah dengan kemampuan teknologi, saya yakin Anda akan sukses di mana-mana. Orang yang cari jadinya, karena kemampuan itu, betul. Ya baik Bapak, jadi memang digitalisasi ini penting banget ya Bapak. Apalagi kalau kita
sama-sama melek, gak cuma melek informasi, tapi juga melek bagaimana agar hal tersebut membawa dampak positif seperti itu. Betul. Nah, Bapak melihat fenomena saat ini kan sebenarnya benar bahwasannya anak muda ini sudah banyak yang sebenarnya aware juga dan memanfaatkan game tersebut sebagai ladang penghasilan mereka. Mereka sudah banyak nih memenangi kompetisi misalkan dan juga jadi konten kreator tuh, nyambi pekerjaan. Bahkan tidak jarang nih penghasilan mereka dalam game online ini justru lebih besar dibanding penghasilan utama mereka nih. Nah, hal tersebut ya sebenarnya seringkali juga membuat, kalau kita lihat ya Bapak melihat fenomena tersebut, masyarakat akhirnya kadang mengesampingkan pekerjaan utamanya karena menurut mereka game ini menjanjikan banyak hal seperti itu. Nah, kalau sudah mengarah pada konteks seperti itu, bagaimana sih Bapak selaku juga dosen FEB nih melihat fenomena tersebut? Iya, ini memang susah untuk kita jawab karena game itu kan hobi, gitu ya. Iya, hobi. Nah, ini yang hobi, kita pasti akan selalu menyediakan waktu untuk melaksanakan hobi kita, gitu ya. Biasanya kita tidak pernah memikirkan biaya gitu, untuk melaksanakan hobi. Kita tidak pernah memikirkan waktu karena hobi, suka, gitu ya, suka. Nah, kita pisahkan dulu antara game online yang saya maksud tadi judi dengan tidak judi kita tidak bicarakan yang judi. Kalau kita yang judi ini apapun alasannya ya tidak boleh. Tetap negatif gitu ya. Tetap tidak boleh. Nah, kita lihat sisi positif dari game online itu yang saya bilang tadi. Nah, karena ajang kompetisi itu semakin banyak saya lihat ya, malah sudah sampai di tingkat nasional, malah tingkat internasional, dan itu kan daya tarik orang untuk tertarik untuk tetap bermain itu game online itu. Kemudian hadiahnya juga ya tidak tanggung-tanggung kan. Nah, tetapi menurut saya itu bukan, saya tidak berani mengatakan begitu tidak menjanjikan gitu ya. Itu juga menjanjikan. Tapi yang seperti yang saya maksud tadi adalah berapa banyak orang yang juara, ya? Berapa persen dari seluruh komunitas orang-orang yang bermain game online ini bisa sampai kepada taraf dalam tanda petik menguntungkan dari sisi ekonomi. Jadi harus juga memikirkan sisi pendapatan yang lain ya selain menghabiskan waktu di game online. Karena biar bagaimana kan itu ada batasnya, menurut saya ada batasnya di situ untuk menjadikan, yang saya maksud adalah untuk menjadikan dia sumber pendapatan itu kelihatannya tidak tepat gitu ya, karena dia insidental. Walaupun angka-angka dari hadiah itu menjanjikan, tapi kan itu ada menurut saya dia temporary gitu ya. Iya, sementara dan harus mulai juga memikirkan alternatif lain yang lebih yang lebih menjanjikan, terutama untuk kita membantu pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi. Saya kira. Baik Bapak, jika berbicara terkait industri kreatif, apakah game ini juga termasuk ke dalam industri kreatif tersebut? Dan apakah ada potensi nih dengan adanya game online tersebut justru berpotensi merugikan negara, misalkan keuangan negara nih Pak? Oh tidak, kalau memang kita lihat dari ekonomi kreatif itu kan ada 16 sektor di dalamnya. Dan game itu masuk, itu permainan hobi itu masuk ke dalam gitu. Cuman memang pada posisi sekarang kebetulan ini saya lagi ada riset dengan Bapeda Makassar. Kita kesulitan untuk mendapatkan data-data ekonomi kreatif itu. Ya, hampir tidak ada. Yang ada hanya pada tingkat nasional gitu. Seperti Makassar gitu. Makassar itu potensi untuk industri kreatifnya itu adalah culinary. Makanan kan kita tukang makan di sini ya. 24 jam makan saja yang ada kita pikirkan. Tetapi itu belum dimaksimalkan di dalam menambah pendapatan daerah, kemudian juga menambah kesempatan kerja. Kan dua sisi harus jalan gitu. Jadi daerah mendapatkan pendapatan dari industri kuliner ini, kemudian bagaimana kuliner ini berkembang ya dengan bantuan digital teknologi ya. Hampir kan kita
hampir kita nggak pernah ke restoran lagi kan, kita di rumah saja memesankan itu bisa kita sudah menikmati apa saja gitu. Malah sebagian ibu rumah tangga lebih enak begitu ya, karena bisa mempersingkat waktu dibanding harus masak segala macam gitu. Kemudian kan tidak ada lebih ya, karena kan kita porsinya jelas. Nah itu yang barangkali harus ada kebijakan yang tepat terhadap peningkatan industri. Sekarang zamannya industri kreatif memang. Zamannya sekarang itu yang saya bilang tadi 16 sektor. Cuman kan kita masih banyak yang belum bisa nyampe ke sana. Paling juga masih konten kreator kan masih tanda petik ya. Film kan masih tanda petik ya, masih kurang. Nah, itu yang mestinya didorong. Karena mau tidak mau kita harus masuk ke situ. Zamannya sekarang kita harus masuk ke situ. Serba digital ya Bapak. Serba digital. Dan kalau kita kan begini, kita kebiasaan itu kebut semalam gitu. Padahal kan kita sudah tahu bahwa kita akan masuk ke situ. Mestinya dipersiapkan dari sekarang, jangan tiba masa tiba akal gitu ya. Oke, sepakat Bapak. Nah, ketika game online ternyata dia masuk ke dalam kategori industri kreatif nih Bapak, apakah ada kebijakan pajak khusus atau insentif terkait dengan industri game itu sendiri? Ya, kalau dia masuk di industri kreatif semestinya ada, seharusnya ada. Cuman saya belum tahu apakah memang sudah disentuh dengan pajak dan subsidi yang lain. Tapi seharusnya ada karena dia masuk dalam subsektor 16 subsektor dari industri kreatif. Oke. Apakah sebenarnya memang ada tantangan regulasi yang perlu diatasi dengan adanya game itu sendiri, Bapak? Nah, iya. Sejauh ini belum ada, mungkin belum ada sejauh yang kita ketahui ya Bapak. Betul. Lantas apakah menjadi tantangan? Jadi bukan hanya game online itu, memang masih banyak regulasi yang belum menyentuh. Katakanlah Bitcoin segala macam kan itu belum sampai ke situ. Masih tahap perumusan nih sebenarnya. Itu yang saya maksud, perumusannya itu kita sekarang 4.0 gitu baru mau dirumuskan. Orang sudah sampai di 5.0. Kita masih berkutik di 4.0. Jadi kurang gercep ya istilah anak-anak ya, mesti gerak cepat karena semua itu harus diatur. Negara kita kan negara hukum. Husna ini orang hukum gitu. Mestinya karena kalau tidak ada regulasi itu bisa bolanya lari liar gitu, yang akhirnya tidak bisa dikontrol. Dan memang agak sulit itu ya di zaman digital ini, memang harus ada strategi khusus pemerintah lakukan di dalam mengantisipasi semua aktivitas ekonomi di bidang ekonomi digital ini sehingga bermanfaat gitu. Bermanfaat dalam sisi kalau Anda berproduksi ya kewajiban harus membayar pajak kan begitu ya. Kemudian kalau industri kreatif itu menunjukkan bahwa kesempatan kerja banyak, sedangkan pemerintah juga membutuhkan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran, ya mestinya itu yang dia subsidi. Mesti akan ketemu. Baik Bapak, nah apakah Bapak punya saran atau strategi khusus bagi anak muda nih untuk mengelola keuangan mereka terutama agar bijak juga dalam menggunakan keuangan mereka dalam memanfaatkan game online misalkan, seperti itu Bapak? Iya. Karena memang kalau kita lihat generasi sekarang ini ya dalam tanda petik itu lebih kepada foya-foya, hura-hura gitu ya. Iya, memang saya selalu pikir ya istilahnya kita orang Makassar besok tompi. Ya. Nah, itu yang saya maksud tadi, kita harus terus memberikan edukasi. Terus melakukan pemberian pengetahuan karena hidup ini, Anda kan tidak berada pada zaman keemasan generasi Z gitu ya. 5 tahun Anda akan berubah lagi. Sekarang masih enak hidup sendiri. Yang berikut kan sudah tidak sendiri lagi. Harus merencanakan berkeluarga misalnya. Tanggung jawab pasti akan bertambah. Nah itu yang belum, padahal ketika sekarang lagi kuat-kuatnya, lagi kemampuan untuk menghasilkan uang itu banyak, mestinya itu yang diforsir. Tapi tidak dihabiskan juga saat ini, yang besok tompi. Ini yang planning finansial ini yang saya belum lihat banyak mulai diperhatikan oleh adik-adik kita ini. Dan itu
harus mulai dari sekarang gitu. Termasuk tadi yang saya juga mengherankan dengan data dari OJK ini, kok banyak kredit macet itu malah dari generasi ini. Gen Z-nya ya. Berarti mereka kena gampang gitu ya, dan tanpa memikirkan resiko. Padahal semua apapun yang kita lakukan itu ada resiko. Nah, itu yang tidak pernah dipikirkan. Jadi kalau toh mau mengambil kredit, gunakan itu untuk yang bermanfaat. Karena kredit itu kan utang, itu harus kita bayar. Nah, boleh, saya tidak bilang tidak boleh ngambil kredit, boleh, tetapi harus yang produktif. Ya, mulai begitu. Ya, mulai kan mesti memikirkan itu, bagaimana menghidupi keluarga, nanti masa mau tinggal di perumahan mertua indah, ya kan tidak mungkin gitu ya. Nah, itu yang mesti mulai adik-adik pikirkan gitu. Ya. Nah, namun sayangnya seringkali nih kita justru mengesampingkan hal semacam itu ya, betul. Bapak. Kita Ya itulah tugas kita kan, termasuk tugasnya Unas TV ini selalu mengedukasi, mengliterasi. Kan apa? Dunia apa ini? Ya, sesuai tagline-nya Unas ya, TV, tagline-nya kan dunia. Mengedukasi dunia. Nggak usah jauh-jauh dunia, Makassar aja dulu kita edukasi baru ke dunia. Terlalu jauh melompat itu. Iya, baik Bapak. Baik. Oke, terakhir mungkin Bapak, adakah closing statement dari Bapak Dr. Anas terkait apa yang digarisbawahi dari poin pembahasan kita dollars and donuts kepada kesempatan? Oke, baik. Yang pertama tentang game online, itu adalah hobi, ya. Tetapi hobi ini harus juga kita pandai menggunakan hobi ini dengan baik tentu saja. Karena kalau dia hobi itu yang bisa berbahaya. Seharusnya kita mulai memanfaatkan hobi yang memang kita suka, tetapi dia bermanfaat, terutama bermanfaat dari sisi ekonomi. Kan enak kita menyalurkan hobi, kita puas, kita senang, malah dapat duit. Nah, itu dia. Tetapi yang saya maksud di sini tentu bukan game online yang dalam tanda petik itu yang dilarang ya, terutama yang berkaitan dengan judi. Kemudian yang kedua, zaman generasi Z ini, manfaatkanlah dengan baik waktumu yang ada. Sekarang ini saatnya waktu muda gitu ya. Jangan, biasanya memang penyesalan itu di belakang gitu ya. Tapi sekarang mulailah. Saya tidak larang pacaran, boleh, tidak boleh orang tidak pacaran, harus itu. Ya. Kemudian juga nongki-nongki juga boleh. Yang tidak boleh adalah lebih besar pasak dari tiang, gitu ya. Ya. Atau bolehlah cari yang anugerah ya, yang gratis, gitu, kira-kira begitu ya. Jadi mulailah membuat perencanaan keuangan terutama, karena kan tentu sekarang kita mau happy, kemudian bukan sampai sekarang saja kan, kita mau sampai selamanya happy. Dan itu harus kita rencanakan dengan baik. Saya kira itu, sukses. Baik, semua. Terima kasih banyak Bapak Dr. Anas atas closing statement yang telah diberikan. Demikianlah sesi talk show kita kali ini. Semoga apa yang menjadi topik perbincangan terkait dollars and donuts pada talk show kali ini dapat memberikan insight baru bagi pemirsa Unhas TV. Untuk itu terus saksikan Unhas TV, khususnya pada program Unhas Talk dengan episode-episode yang gak kalah menariknya dengan hari ini, hanya di Unhas TV. Saya Usnani Putri Intan beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya. Wah, senang sekali ini bisa sharing-sharing dengan mantap, Bapak. mantap.